Kita tidak pernah misalkan trading melawan member gitu. Kalaupun kita ada insiden, kita bertanggung jawab, kita belikan. Jadi banyak orang nih takut nih Pak dengan adanya regulasi. Indodax justru menganggap ini sebagai opportunity ya Pak? Kalau kita tidak diberikan ruang untuk mengembangkan hal yang sama, maka kita nggak mungkin bisa keep up. Halo guys, welcome back to Coin Kami Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Yang dulunya CTO, sekarang sudah jadi CEO. So welcome Pak William selaku CEO Indodax. Steven, thank you banget hari ini diajak ngobrol-ngobrol. Yeah. Senang banget, udah lama nggak ngobrol. It's an honor having you here Pak. Ya. Sama. Dulu waktu datang ke podcast kita masih CTO nih Pak. Betul. Sekarang udah jadi CEO ya. Instagram saya masih CTO. CTO William. Berarti habis ini diganti CEO Indodax. Sengaja. Jadi gimana Pak perasaannya habis jadi CEO? Ada yang berubah nggak nih? Stres sih. Oh stres. Banyak banget urusan. Kerjaannya makin banyak ya berarti. Soalnya dulu saya ngurusi semua yang internal kan di office kan, tapi sekarang jadi ngurusin semua. Oh, berarti Pak Os nggak ngurusin lagi nih Pak? Pak Os ngurusin, cuma kan dia lebih ke komisaris utama kan. Jadi dia naik jadi bos saya. Oh jadi dulu juga bos saya. Ya? Nggak berubah. Jadi bukan sekarang bosnya Pak William, Pak Os di bawahnya? Oh bukan, kan komisaris itu bosnya CEO. Oh ya. jadi kalau aja saya ya? melakukan kesalahan nanti ditegur sama Pak Oscar. Sama kayak sebelumnya. Oh jadi nggak beda nih? Nggak beda, cuma saya tanggung jawabnya lebih naik, Pak Os tanggung jawabnya lebih naik juga. Oh, jadi dia chairman, Pak Will CEO. Betul. Nah kalau kita lihat sekarang performa market nih Pak. Market sekarang Bitcoin lagi anjlok lumayan nih Pak. Dari 126.000 all time high-nya, sekarang tinggal $89.000. Yeah. Nah banyak yang bilang ini udah akhir dari bull market gitu. Nah kalau menurut Pak Will, apa ini cuma penurunan yang masih cenderung normal, koreksi normal, atau ini udah waktunya bear market, waktunya kita jualan semua nih Pak? Gimana Pak? Kalau saya pribadi, bahkan di Indodax pun kita ramalkan sih belum sebetulnya. Posisi kita adalah kita belum bull market. Posisi kita adalah bahwa ini kayaknya cuma koreksi aja. Karena memang sekarang semua itu kan sangat terkait dengan politik di Amerika Serikat. Dengan kepemimpinannya Donald Trump. Dan memang sejak kepemimpinan beliau, kripto ini naik turun agak volatile, agak random gitu kan. Jadi, tapi posisi kita adalah bagaimana kita merencanakan misalkan budgeting tahun depan atau bagaimana proyeksi kita di tahun-tahun selanjutnya, kita ramalkan sih belum. Kita masih bullish bahwa akhir tahun bakal naik lagi. Tapi itu posisi kita ya, kita non-financial advice. Your own research gitu ya. Nah, posisi saya personal juga masih hold. Oke, masih hold ya guys. Nah kalau kita lihat nih, kalau Pak William analisa nih, mau kasih buat internal tim-tim Indodax atau buat analisa pribadi, ini lebih analisa secara makro, the Fed atau on-chain? Gimana nih Pak analisanya Pak Kita mungkin kombinasi antara technical dan secara cycle-nya Bitcoin gitu. Kita secara internal memang ada analis-analis kita tarik ini kan, cycle 4 tahunan itu, bahwa ya memang berakhirnya bukan di tahun ini, tapi di tahun depan. Tapi kita lihat fundamental juga memang Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan sangat support dengan kripto. Dan prediksi kita adalah nggak mungkin mereka akan mengakhiri support terhadap kripto ini. Dan sepertinya mereka juga ada kepentingan di industri ini gitu kan. Terbukti dengan semua regulasi yang mereka buat, ada Genius Act, Clarity Act, segala macam. Jadi kurasa ini hanya koreksi kemarin menanggapi tarif ya perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang sudah-sudah juga gitu sih sebenarnya, setelah mereka bikin sensasi berita yang negatif, tidak lama biasanya keluar lagi berita yang positif gitu kan. Jadi ya memang itu challenge-nya di dunia kripto ya. Ya kalau kita sudah lama di industri kripto, kita nikmati saja volatility-nya. Iya, memang karena di bull market sebelum-sebelumnya koreksi 30%-an itu masih koreksi yang tergolong wajar ya Pak di market kripto ya. Di market kripto ya memang agak wajar. Memang kalau investor tradisional jadi kalau agak pusing. Mau invest kripto harus siap drawdown 30% gitu. Oh iya dong, harus. Dan itu memang selalu disclaimer kita kan di industri kripto. Ya ini high risk, high return. Benar, tapi kalau kita lihat nih Pak secara cycle kan katanya 364 hari bullish, 364 hari bearish, 1064 hari bullish nih. Nah, kalau dilihat dari cycle itu bukannya kita berakhir di
Oktober kemarin ya Pak? Ya Gimana? cuma ya memang gitu. Cuma memang kita mesti lihat juga bahwa selain teknikal ada fundamental juga. Tadi ada Donald Trump apa segala macam. Itu kan tidak pernah tercermin di Cycle bulan sebelumnya. yang sebelumnya gitu. Jadi Bapak percaya adanya lengthening cycle nih. Ya, betul. Jadi next year still bullish for Pak William. Kita sih masih bullish ya. Masih bullish ya. sekali. Dan kalau dari overall nih Pak, kita kan tadi bicara soal Bitcoin. Kalau bicara tentang altcoin, sektor atau naratif apa yang paling Pak Will lirik di ini tahun depan? Altcoin season kali ini memang mungkin sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang narasinya semua diarahkan ke institusional, di mana memang kecenderungannya pemain retail seperti kita-kita ini jadi agak sulit untuk masuk ke narasi selanjutnya gitu. Misalkan nih sekarang dari tahun lalu itu kan sebetulnya yang naik ETF gitu kan. ETF bagi retail ya biasa-biasa aja sebetulnya. Sama aja dengan beli Bitcoin di spot market. Kemudian stablecoins adalah narasi lain gitu kan. Tapi stablecoin kalau retail beli stablecoin ya juga nggak ada kenaikannya. Tapi bagi para investor atau builders yang bikin project di industri stablecoin sangat menjanjikan. Selain itu juga RWA, ya sama juga RWA. Mungkin memang ada beberapa project RWA yang mengeluarkan token dan di situ mungkin jadi ada potensi, tapi kan nggak banyak. Sebagian besar RWA sekarang kan di drive oleh institusional, di mana mereka nggak nerbitin token sama sekali. Mereka seperti perusahaan tradisional pada umumnya gitu, yang mereka mentokenisasi kolateral tertentu dijual ke institusi. Ya, kalau saya lihat sih cycle ini memang agak beda sih sama sebelum-sebelumnya. Tapi memang kalau kita lihat dari jumlah koin yang beredar pun juga berbeda sih Pak. Karena dulu di tahun 2020-2021 kita mengalami alt season yang signifikan, hampir semua koin naik. Tapi setelah saya pelajari ternyata itu cuma koin yang ada di sana cuma sekitar puluhan ribu Pak. Sedangkan sekarang kita sudah masuk ke angka hampir belasan juta koin yang ada di market. Dan tiap hari lahir terus ribuan koin baru. Jadi mungkin itu juga yang membuat likuiditasnya nggak rata gitu ya Pak ya. Betul, dan sepertinya masyarakat juga udah agak bosan dengan koin yang segitu banyak. Kemarin dengan ada tren meme coin beberapa bulan yang lalu kan, itu kan semua gila-gilaan Sekarang gitu. mau bikin koin tinggal masukkan gambar, set langsung jadi ya Pak ya? Betul, betul. Tapi lama-kelamaan juga trennya ternyata turun kan. Orang kayaknya bosan juga kayak Iya, pump fun gitu ya Pak ya? Gambling di meme coin itu. Ya akhirnya turun juga. Sebenarnya agak mirip seperti NFT. Oh iya. Berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu ya. Ya. Pada akhirnya kering juga. Karena narasinya tidak strong enough. Benar, dulu padahal orang kalau mau katanya kalau mau pamer kekayaan nggak pakai jam tangan lagi Pak, pakai gambar BAYC Pak. Harus pakai Apple Watch ada gambar monyetnya, itu menandakan kekayaan. Iya, tapi kan sekarang yang pegang malah rungkat semua. Betul. Ya benernya semua yang pegang meme coin juga tahu resikonya gitu kan. Bahwa semua meme coin mungkin hanya sedikit sekali yang tidak pamendam gitu. 99,9% kan pamendam sebetulnya. Nah, tapi kalau kita bicara soal altcoin nih Pak, kan kita selalu identik dengan Ethereum. Nah, Pak Will katanya Bapak Ethereum-nya Indonesia. Wah, masih di hold Ethereum? Saya sih masih hold Ethereum. Oh, masih gitu. hold. Masih hold, masih percaya dengan ekosistemnya, masih percaya dengan smart contract, Web3, DEX, DAO, stablecoin, semuanya semua yang ada di DeFi juga masih. Dan memang semuanya itu kan bermuara ke Ethereum, dan Ethereum itu ETH. Jadi katanya Ethereum ini gerbang menuju alt season Pak. Nah sekarang dia anjlok lagi di bawah $3.000. Jadi menurut Pak Will masih ada alt season nggak sih? Susah bilang ya. Kalau menurut saya itu tadi mungkin nggak spesifik alt season, tapi bull run kripto itu memang didrive dengan industri-industri yang institusional tadi. Jadi memang bukan lagi alt season seperti yang sebelumnya. Jadi nggak bakal meledak semua, tapi lebih ke salah satu sektor yang benar-benar profitable atau potensial. Betul, gitu ya, betul. Dan apapun sektornya, mereka kan pakai jaringan Ethereum bener ya. Mau pakai L2 pun fondasinya di Ethereum. Jadi kenapa dengan alasan itu saya masih sangat percaya dengan Ethereum. Iya, benar sih. Jadi memang pantas disebut Bapak Ethereum Indonesia.
Nah, kalau kita bicara soal altcoin nih Pak, kemarin sempat viral salah satu koin juga tuh Pak, yang namanya BotX ya Pak kalau nggak salah. Betul, Jadi betul. sempat ada keraguan nih. Jadi ada kompensasi apa nih dari pihak Indodax soal Ini itu? saya ucapkan terima kasih ya ke koin kami juga kemarin udah cover. Menurut saya covernya seimbang lah karena ada dari sisi developer juga ada sisi dari member Indodax juga ya waktu itu ya. Memang kemarin memang ada seperti hiccup lah di project BotX Benar, ini. jadi kemarin kita sempat cover kalau awalnya Indodax sempat nggak bisa withdrawal gitu ya Pak Betul, ya. Lalu betul. kita juga cover kalau Indodax itu mau memberikan kompensasi yang lumayan setimpal juga nih, harusnya sangat profitable buat para holder gitu ya. Betul, Tapi betul, di sini betul. mungkin kita mau clarify gimana yang benar gitu. Makanya kita undang sekalian Pak William di Oh, sini nih. terima kasih. Memang BotX ini kemarin kita ada masalah di likuiditas. Ya, memang ini ada kaitannya dengan insiden yang terjadi di 2024 September tahun lalu. Nah, dari situ kita menawarkan solusi sebetulnya kepada semua member dan juga kepada developer BotX, di mana kita akan melakukan kompensasi secara adil menggunakan harga market price yang tercatat baik di Indodax maupun di bursa CFX. Nah, yang menurut kita sudah cukup adil karena harga BotX tahun lalu ketika insiden September terjadi itu hanya di harga 11 perak. Dan itu kita ganti dengan kompensasi di harga Rp351 gitu. Yang menurut kita sudah sangat memenuhi asas keadilan di mana hampir semua member itu diuntungkan dari transaksi tersebut. Jadi menurut saya ini adalah bentuk pertanggungjawaban dari Indodax sebagai sebuah exchange yang terpercaya bahwa kalau memang ada sesuatu masalah maka kita akan bertanggung jawab dan kita melakukan kompensasi kepada semua member. Jadi waktu itu di snapshot harganya harga kapan tuh Pak? Harga waktu penutupan market. Penutupan. Waktu Betul. ketika delist itu ya Pak? Ketika delist. Ya, jadi harusnya sudah cukup fair kan ya Pak? Apalagi tadi Bapak bilang dari 11 ke 351 udah naik 30 kali lipat. Betul, cuma memang saya akui ada dispute dari beberapa member, terutama sepertinya dari developernya, yaitu bahwa tidak mengakui harga yang ada di Indodax, tapi yang diakui adalah harga yang ada di luar negeri. Nah kok bisa terjadi perbedaan itu gimana tuh Pak? Yang saya lihat sih liquidity yang di luar negeri hampir tidak ada. Ya, harganya juga flat gitu kan, volumenya bisa kita lihat, volumenya tidak natural. Jadi ya memang dari liquidity yang sangat tipis tersebut, apakah bisa digunakan sebagai acuan dari harga sebenarnya. Nah, itu juga sebetulnya menjadi dinamika juga bahwa kemudian harga acuan mana yang paling tepat untuk kita gunakan. Karena kalaupun kita menggunakan acuan harga exchange di luar negeri, itu kan liquidity-nya tipis. Artinya kalau jual, Ya percuma juga ya Pak, kayak kita punya barang di sana, slippage-nya juga bakal tinggi ya. slippage-nya bisa puluhan persen mendekati 100% gitu. Berarti harganya nggak valid dong Bu. Artinya harganya bisa jatuh ke 1 perak. Jadi masih mending likuiditas di Indodax 350 masih diakui gitu. Ya, menurut saya sih seperti itu ya. Menurut pertimbangan internal kami bahwa kompensasi ini sudah adil bagi member. Nah, tapi kan banyak ya exchange global atau bahkan exchange lokal itu punya pendekatan misalnya, ini koin bermasalah, udah kita delist, selesai. Tapi kok saya lihat Indodax ini punya fairness yang lebih tinggi nih, bahkan sampai mau relain buyback lagi gitu. Apa nih yang membuat Pak William punya pendekatan yang mulia seperti ini? Mungkin bukan mulia ya, karena menurut saya Indodax sudah berdiri lebih dari 11 tahun, sebentar lagi 12 tahun, itu karena value yang kita pegang teguh, yaitu bagaimana kita berbisnis, itu kita bisnis bukan melawan member. Kita itu sebagai sebuah exchange, kita berbisnis, prinsip yang kita pegang teguh adalah bagaimana member bisa untung. Itu prinsip utama kita. Ya, jadi maka dari itu kita tidak pernah misalkan mengambil posisi yang merugikan member. Kita tidak pernah misalkan trading melawan member gitu. Kalaupun kita ada insiden, contohnya insiden di tahun lalu, kita bertanggung jawab, kita belikan. Ya, termasuk seperti ini. Ketika ada insiden, maka kita beli, kita berikan kompensasi gitu. Jadi menurut kami
bagaimana kita sebagai exchange yang aman ketika ada sesuatu yang memang kita harus bertanggung jawab, kita berikan kompensasi. Jadi oleh sebab itu saya rasa kenapa juga member-member Indodax tetap memakai Indodax. Benar sih Pak, karena di industri kripto ini memang yang paling penting adalah value, fairness, dan trust dari sebuah exchange ya. Kalau sebuah user atau masyarakat tidak trust lagi dengan sebuah exchange, tentu saja exchange tersebut nggak akan ada yang menggunakan gitu kan ya Pak. Betul. Makanya di Indodax ini memberikan value, fairness dengan menggunakan buyback ini menurut saya sudah sangat fair ya buat para user ya. Terima kasih. Nah, kalau menurut Bapak gimana nih pentingnya trust dalam sebuah exchange? Oh, tentu saja. Kita exchange itu kan banyak sekali, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu kan. Cuma yang menurut kita, menurut saya sih value atau prinsip yang bisa kita jual ya trust itu tadi, bahwa gimana caranya member yang pakai Indodax ini aman. Kita pasti akan protect itu dan ya kita selalu ada di sisi member. Jadi selalu ada di sisi member ya. Berorientasi ke user lah intinya. Betul. Nah, kalau dari pengalaman kasus BotX ini, refleksi apa nih yang bisa Pak Will dapatkan untuk perkembangan industri kripto Indonesia ke depannya, biar nggak ada kasus serupa nih Pak? Ya memang saya rasa ini menjadi refleksi yang sangat baik bahwa kita mesti selalu melakukan evaluasi dari token-token yang ada di Indodax maupun mungkin di industri kripto Indonesia secara keseluruhan gitu. Dan jika terindikasi bakal ada masalah, harus kita tindak tegas secepat mungkin. Jadi listingnya harus lebih ketat gitu ya Pak? Baik proses listing maupun evaluasi setelah listing lah menurut saya. Jadi kalau merasa project ini sudah nggak bagus harus di-delist gitu Pak? Oh iya kan semua exchange juga melakukan itu. Begitu listing, pastikan secara bertahap, secara berkala selalu dilakukan review gitu kan. Kalau misalkan proyeknya sudah tidak aktif, misalkan ternyata tokennya sudah nggak ada liquidity, ternyata sudah ditinggal sama developernya gitu kan, makanya harus dong di review kembali gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang industri kripto Indonesia ini udah berkembang pesat ya Pak Will. Apalagi kemarin kan masih di under Bapepti ya. Nah, sekarang sudah di tangan OJK nih. Ya. Gimana menurut Pak Will perkembangan setelah di tangan OJK ini? Positif atau negatif Pak? Menurut saya positif. Terutama OJK ini kan satu payung hukum dengan industri keuangan. Baik perbankan, asuransi, pasar modal, dan segala macam. Artinya sekarang kita ada di level yang sama dengan industri tersebut gitu. Artinya bahkan kripto di OJK itu sekarang disebut sebagai aset digital, aset keuangan digital gitu. Aset keuangan sudah bukan lagi komoditas seperti sebelumnya. Nah ini satu level dengan industri keuangan yang lain, dengan stock market juga. Artinya ini memberikan credibility dari kripto di Indonesia. Jadi dengan dampak diterapkannya UU PS2K ini positif juga ya buat perkembangan Indodax, Pak? Oh pasti sangat positif. Ini yang memberikan kepastian kepada member bahwa ternyata industri kripto ini diatur dan diawasi gitu. Jadi banyak orang nih takut nih Pak dengan adanya regulasi, katanya waduh makin ketat, makin diawasi. Tapi Indodax justru menganggap ini sebagai opportunity ya Pak ya? Ya semua ada dua mata sisi lah pastilah. Salah satu memang kita sebagai pengusaha kalau dikasih aturan ya jadi lebih susah gerak gitu kan. Kita mau berinovasi seperti kita harus kalau kita mau launching fitur tertentu sekarang kita harus laporan dulu. Harus masukkan proposal, kita harus bikin ABCDE, kirim ke OJK, baru kita boleh launching. Nah, hal seperti itu kan sebelumnya nggak perlu kita lakukan. Ya memang jadi membatasi ruang gerak kita. Tapi di sisi yang lain, ya namanya industri, apalagi industri kripto kan sangat berdekatan dengan industri keuangan. Ya memang pasti akan diatur juga. Dan ketika diatur kan terjadi itu tadi, jadi diakui gitu, oh ini aman, oh ada yang ngawasin. Kalau trading di Indonesia nggak bisa tiba-tiba foundernya kabur gitu kan. Karena kita dilindungi hukum, kita ada yang ngawasi.
Jadi memang akan jauh lebih aman ya daripada exchange global yang di luar sana. Karena nggak akan terjadi kasus FTX juga di exchange lokal di Indonesia kan. Karena diawasi oleh OJK tersebut ya Pak. Oh, kita matanya kan dilihat dengan sangat Ketat. dalam sama OJK dan eh, bursa juga kan benar-benar semua gerak-gerik kita tuh dilihat. Kita punya uang berapa, aset kriptonya ada berapa, tradingnya seperti apa, kita mau listing apa, produk apa yang mau kita luncurkan, direksinya siapa saja, apakah pernah terkena kasus hukum atau enggak. Iya, jadi ketat sekali ya Pak. Luar biasa ketat sekali. Jadi misalnya kita lihat di luar ada inovasi fitur ini, itu Indodax nggak bisa serta-merta langsung launching ya Pak, harus proposal dulu ya? Semua harus proposal. Jangankan fitur deh. Orang mau jadi direktur di sebuah exchange di Indonesia, itu kan ada proses yang namanya fit and proper dari OJK. Artinya calon direktur ataupun komisaris itu harus datang dulu ke OJK, bilang saya mau jadi direktur dari exchange ABC gitu kan. Kemudian nanti OJK akan melakukan penilaian gitu. Si direktur ini dulunya apa, track recordnya seperti apa, pernah ada kasus hukum atau tidak. Kalau dirasa tidak fit, ya tidak boleh jadi direktur. Oh. Seketat itu sekarang. Bahkan sekarang katanya modal dasarnya pun triliunan ya Pak buat bikin exchange itu. 100 miliar. Oh 100 Ya, miliar. 100 miliar. Tapi masih harus punya backing aset dan liquidity juga ya. Betul. Lalu kalau untuk harapan dari Pak Will sendiri nih dengan pergantian ke OJK, apa harapannya buat OJK untuk perkembangan industri kripto ke depannya? Menurut saya sekarang sih OJK sudah sangat baik. OJK sangat terbuka terhadap masukan-masukan dari industri dan juga saya lihat banyak pengaturan-pengaturan yang support dengan industri. Mungkin kalau harapan apa yang saya miliki ya tentu dipertahankan. Kemudian lebih mendukung lagi fitur-fitur yang mau kita luncurkan, apalagi jika memang katakan di luar negeri sudah ada gitu. Contohnya adalah misalkan ETF di Indonesia belum ada. Wah, ETF kalau bisa dibawa ke Indonesia akan bagus sekali gitu. Kemudian bagaimana aturan tentang stablecoin itu di Indonesia masih belum terlalu jelas juga. Tokenisasi saya dengar sebentar lagi akan ada gitu, nggak tahu benar atau salah gitu. Jadi yang paling penting adalah industri kripto itu borderless. Orang Indonesia bisa dengan mudah melakukan perdagangan kripto di luar negeri dengan offshore exchange. Karena memang semudah itu, semua digital, ya kan. Kalau kita tidak diberikan ruang untuk mengembangkan hal yang sama, maka kita nggak mungkin bisa keep up dengan exchange di luar negeri. Oleh sebab itu, ya harapan saya supaya kita diberikan ruang yang cukup besar supaya kita bisa berkompetisi. Karena kemarin kan sempat viral juga tuh Pak, gimana kalau tiba-tiba banyak koin itu yang di delisting dari exchange lokal karena tidak ada di listnya OJK tuh. Berarti kalau sekarang mau listing koin itu kan dunia kripto ini harus cepat ya Pak ya, harus mengikuti hype. Misal ada koin yang lagi viral ini, kita harus cepat-cepat listing supaya banyak orang bertransaksi di tempat kita seperti itu. Nah, tapi kalau dengan adanya OJK yang seperti ini harus mengakui list itu apa? Misalnya mau listing koin yang baru listing di luar itu harus pengajuan ke OJK dulu atau gimana Pak? Oh, tapi sekarang saya rasa bursa dan OJK sudah sangat progresif itu. Karena bursa baru 1 bulan ya kalau nggak salah meluncurkan namanya apa ya? Intinya listing ke daftar aset kripto itu bisa dilakukan dalam waktu 1 hari gitu. Oh, Iya. jadi nggak usah lama-lama lagi ya Pak? Betul. Tapi emang prosesnya harus didukung oleh exchange yang lebih banyak gitu. Kalau memang terjadi konsensus banyak exchange yang mau listing token suatu token project yang kira-kira bagus, maka bursa akan memberikan waktu secara kilat bisa listing. Oh, jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi ya Pak. Seharusnya perkembangan dengan adanya bursa dan OJK ini positif ya. Betul. Jadi, fast track. Fast track. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara soal regulasi pasti berhubungan soal pajak nih Pak. Ya. Nah, kalau pajak kripto ini saya lihat sudah tembus di angka 1,71 triliun ya Pak. Ini kan angkanya besar sekali, tapi mungkin banyak orang bilang ini pajak kriptonya kegedean. Mereka bingung soal mekanismenya. Tapi kalau saya lihat ya Pak, kalau ini kan pajak kripto sudah sekarang final.
Sedangkan di zaman dulu tahun 2020 itu kan belum jelas, jadi dianggap progresif. Menurut Pak Will ini positif nggak sih pajak seperti ini? Pajak final sih menurut saya positif ya, karena ini sebetulnya mirip dengan sistem perpajakan yang ada di perdagangan saham, ya kan? Di saham juga ada pajak final 0,1% sebetulnya. Menurut saya bagus karena orang yang trading itu kan sebetulnya transaksinya biasanya banyak. Dengan transaksi banyak itu biasanya ngitungnya agak susah nih, ngitung pajak di akhir tahun untuk capital kalau dihitung secara capital gain. Nah, dengan adanya pajak final ini artinya para trader ini tidak perlu lagi dipusingkan dengan segala perhitungan yang harus mereka lakukan ketika mereka ngisi SPT. Nah, cuma praktek pajak final ini bagus karena memudahkan. Tapi di lain sisi tarifnya nih yang jadi pertanyaan karena tarifnya sekarang agak tinggi 0,21%. Sedangkan kita exchange pun angkanya kadang di bawah itu, kadang di atas itu, tapi jumlahnya nggak jauh dari 0,21 sebetulnya. Jadi memang itu challenge ya, bagaimana tarif itu bisa lebih seimbang supaya orang-orang Indonesia ini lebih suka trading di Indonesia daripada di luar negeri. Tapi kalau kita trading di luar negeri itu bukannya pajaknya dan fee-nya malah jauh lebih mahal ya Pak? Karena yang di luar negeri kan tergantung mau bayar pajak atau tidak gitu. Karena namanya member, Self-declaration berarti ya? self-declare. Kalau self-declare itu kan kalau Kalau nggak mau ngaku ya nggak mau nggak ngaku, nggak bayar gitu ya? dibayar. Tapi suatu saat tukang pajak mungkin bisa datang. Kalau kita bicara soal pajak, banyak yang bilang kayak, wah ini memberatkan saya, pendapatan pemerintah besar sekali sampai 1,7 triliun. Oh pajak Indonesia nih kacau tinggi sekali. Padahal di Dubai aja katanya kripto 0 pajaknya. Gimana tuh menurut Pak Will? Apa ini maturity process memang harus dilalui atau nggak wajar nih tarifnya? Ya kita sebagai warga negara yang baik mau nggak mau kita mesti sadar lah namanya negara itu kan pasti butuh pendapatan gitu. Jadi ya ada transaksi-transaksi yang dikenai pajak menurut saya wajar. Cuma memang kalau posisi saya pribadi sih saya sangat mendukung untuk membayar pajak gitu. Hanya yaitu challenge di industri sekarang adalah tarif besarannya pajak aja sih karena dengan membayar pajak PPh 0,21% itu memang sangat berat karena sebetulnya total revenue kita di Indodax itu lebih kecil daripada pajak final yang kita bayarkan. Oh iya Pak. Revenue fee trading itu lebih kecil daripada pajak final yang kita setorkan, kita potong dan setorkan ke negara. Oh, pantas ada orang bilang, wih kalau trading di lokal mahal gitu. Tadi yang bikin mahal sebenarnya bukan fee-nya ya Pak ya? Dan memang ada besaran pajak dan pajak itu kan pasti masuk ke spread mau tidak mau. Iya. Kan nggak mungkin kita yang nanggung juga gitu. Ya. Tapi Indodax jadi kontributor pajak terbesar di Indonesia ya? Untuk exchange betul. Dan itu tadi pajak final yang kita tarik dan kita setor lebih besar daripada pendapatan kotor ya. Jadi memang kita ini bekerja lebih banyak untuk negara daripada untuk kita sendiri. Itu baru revenue ya. Kalau di total yang tadi 1,7 triliun tadi itu kalau dibandingkan dengan total revenue semua exchange di Indonesia gedean 1,7-nya Pak. 1,7 itu apa? Triliun tadi pendapatan pajak itu. Oh iya, pajaknya ini saya dari kacamata Indodax ya, saya nggak tahu exchange yang lain ya. Cuma kalau Indodax kan financial report kita kan sekarang kita juga harus wajib masukkan ke koran. Jadi udah semua transparan lah. Kita nggak ada yang di hide lagi. Pajak yang kita bayar, pajak final yang kita setorkan itu lebih besar daripada revenue yang kita tarik. Itu revenue, pendapatan kotor. Bukan profit ya. Pendapatan kotor itu kita masih harus bayar operasional, PPh badan. PPh masih badan ada lagi, masih ada PPN lagi. Oh, jadi di luar itu ya? Di luar kita masih kena potong pajak lagi. Oh, jadi meskipun penjual udah kita beli udah bayar pajak, tapi dari pihak Indodax masih bayar lagi ya? Oh iya, kan PPh badan wajib. PPN juga wajib. Jadi memang ada beberapa pajak yang harus kita bayarkan. Jadi intinya revenue-nya kalah dengan total pajak yang disetor gitu. Gitu. Tapi kalau kita evaluasi nih Pak, menurut Pak Will,
apa nih yang harus diperbaiki dari sistem perpajakan Indonesia agar kita sebagai user dan mungkin untuk Bapak sebagai pelaku industri biar kesannya ke pajak ini nggak negatif gitu Pak. Jadi kayak orang ini mau bayar pajak, they willing to pay gitu loh. Nggak sampai protes-protes kemahalan atau apa gitu. Oh, kalau saya kembali lagi saya support kalau memang industri kripto ini dipajakin. Menurut saya kita cari uang di Indonesia, kita harus membayar pajak. Itu saya sangat setuju. Cuma ya memang tarifnya tidak bersaing itu aja. Nah, tapi kalau kita lihat industri kripto ini sekarang makin lama makin bertumbuh ya Pak ya, dan makin banyak asosiasi di Indonesia ya. Nah, asosiasi seperti Aspakrindo ABI ini gimana menurut Bapak impact-nya ke industri kripto nih? Oh, asosiasi adalah bagian yang sangat penting di industri, bukan cuma di industri kripto, tapi semua industri lah. Karena asosiasi ini kan mewakili bukan cuma 1-2 perusahaan, tapi seluruh industri secara keseluruhan. Bahkan termasuk konsumen. Nah, ketika regulator ini mau berbicara dengan industri, biasanya mereka nggak masuk ke perusahaan. Mereka nggak ngajak ngomong perusahaan, mereka ngomongnya sama asosiasi. Nah, jadi di sini Asosiasi Blockchain Indonesia, saya rasa selama ini sangat suportif, bagus sekali, sudah sangat membantu baik industri maupun regulator dalam membuat aturan. Seperti bagaimana kita transisi dari Bapepti ke OJK, juga sekarang asosiasi sangat giat melakukan misalkan diskusi dengan Dirjen Pajak, bagaimana penerapan pajak yang menurut kita lebih adil, kemudian juga banyak hal lah, perlindungan konsumen, bagaimana anti pencucian uang dan segala macam. Jadi Aspakrindo ABI juga mengatur pokoknya semua pelaku industri kripto ya Pak, nggak cuma exchange ya berarti. Semua industri kripto, apalagi namanya Asosiasi Blockchain Indonesia. Jadi bukan cuma pedagang kripto atau exchange doang. Jadi exchange ini seluruh. antar exchange bukan cuma berkompetisi tapi berkolaborasi ya Pak dengan adanya asosiasi ini. Oh, mau nggak mau, iya. Contohnya seperti apa Pak kolaborasinya? Kolaborasinya misalkan tadi kita merasa kebijakan pajak misalkan masih bisa dioptimalkan. Nah, itu kita mesti diskusi bersama. Oh, peraturan yang paling bagus buat industri seperti apa sih? Nah, kita diskusi bareng. Jadi kita musyawarah mufakat gitu Betul, ya Pak. betul. Jadi walaupun sepertinya di luar kita berantem, rebutan market, sebetulnya kita teman-teman ini kenal semua dan kita sering sekali ngobrol untuk bahas industri kripto secara keseluruhan. Iya, kita juga terima kasih banyak nih buat Pak Will dan tim Indodax karena Indodax juga berkolaborasi dengan media-media seperti kita di Koin Kami ya Pak ya. Terus kita juga banyak berkolaborasi dengan pelaku industri lain, baik komunitas, media. Itu tujuan utamanya apa nih Pak? Apa exchange itu memang harus dekat dengan media dan user-user kripto atau gimana? Oh tentu, dari zaman dulu, dari kepemimpinannya Pak Oscar pun demikian kan, bahwa kita berbisnis tidak boleh jualan aja gitu, tapi kita harus mengedukasi masyarakat, apalagi kan tidak semua orang tahu soal kripto gitu kan. Kalaupun ada yang tahu tentang kripto, belum tentu mereka berinvestasi dengan bijak. Yaitu harus selalu kita gaungkan, kita edukasi, kita ada Indodax Academy juga, kita banyak konten-konten edukatif di situ. Kita juga harus menggandeng semua media partner dengan Koin Kami juga, supaya ya masyarakat ini tahu sebetulnya kita ngapain dan investasi yang bagus seperti apa. Tapi memang ya Pak, di industri sekarang ini, apalagi dengan perkembangan teknologi, kalau kita nggak collab, bisa collapse gitu ya Pak ya. Jadi kolaborasi ini menurut Pak Will sangat penting ya untuk perkembangan ekosistem kripto ke Sangat depannya. penting sekali. Ya, maksudnya memang kadang-kadang kita kompetisi, tapi untuk industri, untuk konsumen, kita mesti berdiskusi juga lah. Nah, sekarang kita mau bahas tentang Pak Will kan baru-baru aja dilantik menjadi CEO nih. Nah, sebagai CEO, apa nih visi Bapak untuk perkembangan Indodax ke depannya? Yang paling penting adalah nomor satu, kita tetap harus menjaga kepercayaan semua nasabah Indodax. Kemudian kita memang tahu industri ini kan sangat dinamis. Nah, kita tetap harus mengikuti perkembangan, kita tetap harus develop fitur-fitur baru supaya kita bisa memenuhi apa yang diminta oleh nasabah semua. Dan sekarang challenge-nya lebih berat lagi karena kita semakin regulated, kita harus semakin comply dengan semua peraturan gitu. Jadi fokus saya ya itu tadi, gimana caranya kita pokoknya membuat Indodax itu tetap
bisa membantu para nasabah supaya tetap bisa cuan di kripto. Nah, tapi paling penting Indodax ini harus membangun rasa aman dan percaya ya, meski sering disalahpahami sama publik ya Pak. Member kita kan besar ya, jadi ya namanya mengelola member sebanyak itu ya kadang-kadang ada yang merasa tidak Nggak puas. mudah sih Pak ya, memang kita di komunitas juga sering ada yang nggak puas gitu kan. Tapi ya haters gonna hate gitu ya Pak. Ya, yang pasti prinsip kita adalah saya sering juga ngobrol sama tim gitu kan bahwa apapun yang kita lakukan di Indodax, semua bagian dari karyawan Indodax adalah hal utama yang mesti kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu gimana caranya menguntungkan nasabah. Itu aja. As simple as that. Customer is king gitu ya. Customer is king. Maksudnya kita harus balik lagi. Kita bikin exchange buat apa? Orang pakai exchange buat apa? Dan simple aja. Orang mau masuk ke crypto exchange karena mereka mau cuan. Gitu. Bukan karena mereka mau beli Bitcoin atau beli kripto. Itu nomor 2-nya. Nomor 1-nya adalah bagaimana saya bisa profit. Profit mungkin ada berbagai cara. Bisa trading, scalping gitu kan. Bisa invest, beli terus lupakan. Bisa staking. Nah, setiap kali kita bikin fitur itu yang kita pikirin. Memang kalau kita bikin fitur ini bisa bikin member profit nggak? Kalau nggak, kalau profitnya cuma buat Indodax, stop, nggak usah bikin. Jadi Indodax ini benar-benar customer oriented ya Pak? Customer oriented. Jadi inovasi apa nih yang mungkin bisa di-spill buat teman-teman? Indodax bakal bikin apa ke depan? Adalah, nggak boleh diomongin dulu. Jadi kalau tadi kita udah bahas banyak hal nih Pak Will, mulai dari market, regulasi, pajak, hingga leadership-nya Pak Will. Nah, refleksi terbesar dari semua ini buat Pak Will apa nih? Refleksi saya adalah kita tetap harus berpegang teguh dengan prinsip lah. Walaupun kita udah cukup lama, hampir 12 tahun tadi, kita nggak boleh besar kepala gitu. Kompetitor banyak, landscape kripto terus berubah. Kita harus flashback kenapa kita dulu bikin perusahaan ini gitu. Dan value apa yang bisa kita berikan kepada nasabah supaya nasabah selalu pakai kita. Benar sih Pak, karena kalau kita bandingkan dengan industri kripto di zaman dulu, apalagi dulu exchange Indodax adalah mungkin salah satu dari 3 exchange ya zaman dulu. Tapi seiring industrinya berubah, pelaku industri makin banyak, kompetisi juga makin ketat ya Pak, apalagi exchange-nya makin banyak. Sekarang udah ada 25 kalau nggak salah. Ada 25. Kita dulu cuma 1 benernya kalau 2014, ya? Tapi memang ada exchange lain yang ngaku-ngaku exchange pertama juga. Nah, tapi kan kita nggak boleh cuma kompetisi, tapi harus banyak kolaborasi juga ya Pak. Tetap Nah, jadi pesan paling penting nih buat mungkin para investor yang baru mau mulai di kripto dan mungkin para pelaku yang mau jadi builder, mau mulai karirnya di industri kripto. Apa nih pesan terakhir dari Pak Will? Pesan saya terus berjuang, memang untuk terutama untuk builders ya tadi ya, untuk sampai bisa sukses di dunia kripto juga nggak mudah, samalah. Mau sukses di industri apapun tidak mudah. Yang penting kita tetap harus ingat sebetulnya kita melakukan semua ini buat apa. Biasanya value yang utama itu bukan duit. Tapi problem apa yang mau kita solve itu kan. Ya berpegang teguh sama itu aja, semangat apa, siapa yang mau kita bantu, problem apa yang mau kita solve. Setelah itu ya udah kita berjuang mati-matian. Kalau memang gagal, coba lagi. Jadi habiskan jatah gagal di usia muda ya Pak. Oke, thank you so much Pak William untuk waktunya. It's an honor to have you. Ya, semoga podcastnya bermanfaat dan semoga Indodax makin berkembang juga ke depannya. Makasih ya, Pak William. Ivan. Oke, see you guys on the next podcast. Bye-bye.